Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saya buat konten tentang akhir tahun yang menceritakan tentang masifnya penagihan-penagihan dari si abang ya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan tentang konten itu, bahwa di saat tekanan-tekanan kuat karena bank punya kepentingan untuk mencapai target-target yang telah dibuat di awal tahun. Nah, di balik itu ada peluang yang bagus yang bisa kita manfaatkan, yaitu bila Bapak Ibu dalam posisi saat ini sudah punya cukup uang untuk melunasin gitu. Nanti biasanya bank itu akan memberi keringanan gitu ya. Jadi di satu sisi memang tekanannya luar biasa seperti saya ceritakan sebelumnya. Tapi di sisi lain ketika Bapak Ibu datang dengan membawa sejumlah uang, kemudian menyatakan bahwa saya akan melunasi, tapi saya minta keringanan. Itu misalnya minta keringanan pembebasan bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya gitu ya. Biasanya disebut dengan BDO, biaya denda dan ongkos-ongkos. Nah, kenapa di balik itu justru malah mereka mau memberi keringanan? Karena itu juga cara yang efektif dalam rangka untuk mencapai target ya. Mereka ngejar-ngejar, menekan, mengintimidasi, menagih dengan wajib, itu kan tujuannya untuk mengejar target yang belum tercapai. Target pemasukan tunggakan yang belum tercapai, target laba yang belum tercapai, dan sebagainya. Sehingga mereka masih mengejar itu dalam rangka agar target-target yang dibuat bisa tercapai. Nah, di balik itu kalau mereka kemudian ada nasabah yang datang kemudian menawarkan mau melunasi dengan minta keringanan, mereka akan mudah mempertimbangkan memberikan. Ingat ya Bapak Ibu bahwa jangan sampai kelelang ya. Saya selalu ingatkan, kalau sampai kelelang Anda ruginya 3. Beberapa waktu lalu saya juga menceritakan tentang teman yang sampai dilelang dengan cara lelang konkuren, lelang yang dilakukan di bawah pokok utang. Bank sampai sebegitunya ya sekarang. Karena apa? Mereka berpikir daripada berlama-lama menagih tapi tidak ada kejelasan, daripada berlama-lama memberi kesempatan kepada debitur untuk menjual asetnya sendiri agar jangan sampai dilelang tapi juga tidak dilakukan, maka mereka sudah mengabaikan aspek bisnisnya. Bahkan mereka mau merugi sekalipun sudah bertahun-tahun yang harusnya ada bunga, denda yang harus dia terima, bahkan dia rela melepaskan bahkan sampai di bawah pokok. Nah, itu bahaya sekali ya. Makanya saya selalu ingatkan, jangan sampai kelelang. Karena kalau kelelang, Bapak Ibu ruginya 3. Pertama, harga diri. Kedua, utang harus dibayar semua, pokok, bunga, denda, dan biaya-biaya lain akan dipungut semua. Dan yang ketiga, biasanya lelang akan di bawah harga pasar. Bahkan sekarang di bawah pokok utang gitu. Nah, itu luar biasa kerugian yang Anda derita kalau sampai Anda kelelang. Selain itu, kalau memang Bapak Ibu saat ini dalam kondisi kreditnya sudah macet, saya sering mendapatkan keluhan bahwa saya sudah 10 tahun macet Pak, tidak pernah ada penagihan selama ini, tapi tiba-tiba saya dapat surat panggilan ke kejaksaan atau ada surat gugatan sederhana di pengadilan. Saya berpikir 10 tahun Anda kemana saja gitu ya. Kalaupun Anda mungkin kondisi bisnisnya nggak baik-baik saja atau ekonomi juga sedang memburuk, tapi 10 tahun itu sebenarnya kesempatan yang baik yang diberikan oleh bank untuk Anda menyelesaikan gitu. Kalaupun Anda nggak bisa membayar sekaligus, setidaknya Anda punya etiket baik, mengangsur sesuai kemampuan. Biasanya misalnya biasanya mungkin angsurannya harusnya 2 juta, tapi Anda saat ini hanya mampu mengangsur 500.000. Tunjukkan bahwa Anda punya etiket baik. Tunjukkan bahwa Anda ingin
menyegerakan masalah ini selesai. Tunjukkan bahwa Anda merasa kredit macet ini menjadi beban psikologi Anda. Bukan dengan membiarkan, bahkan ada yang berpikir, saya pikir 10 tahun sudah lupa sehingga bank tidak nagih lagi. Itu lebih parah lagi kalau sampai berpikir seperti itu. Sampai berpikir bank hilang catatannya, bank tidak merasa tidak lagi perlu menagih dan seterusnya. Tidak. Selamanya kalau Anda tidak melunasi, Anda akan tetap ditagih. Kecuali dengan program yang kemarin baru saja ditandatangani Pak Jokowi ya, Undang-Undang P2SK. Nah itu memang ada program hapus tagih. Nah kalau seperti itu memang tidak ditagih, tidak lagi ditagih gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar program hapus buku, Anda masih tetap ditagih. Bahkan Anda nggak tahu kalau Anda pinjamannya sudah dihapus bukukan. Nah itu hanya sistem internal yang ada di masing-masing perbankan dan tidak diberitahukan kepada debiturnya. Selain itu Bapak Ibu, saya selalu mengingatkan, kalau Anda saat ini ekonominya sudah membaik, kalau Anda saat ini sudah recovery bisnisnya, segera bayarkan hutangnya, segera lunasi hutangnya. Ingat ya, hutang itu fid dunya wal akhirah. Anda tidak selesaikan hutang Anda di dunia, Anda akan ditagih di akhirat. Itu luar biasa kalau sudah sampai Anda meninggal belum lunas hutangnya, dan apalagi ahli waris Anda kemudian merasa tidak bertanggung jawab gitu ya. Banyak seperti itu. Bapaknya meninggal, anak istrinya nggak mau bertanggung jawab karena merasa tidak menikmati kreditnya atau tidak merasa tahu dan sebagainya, sehingga jadi siksa kubur gitu. Ingat kalau memang Anda sudah mampu, sudah recovery, segera lunasi utangnya ya. Ingat, barang siapa orang yang menunda-nunda membayar hutang, maka Allah sibukkan dia sehingga dia benar-benar tidak bisa membayar hutangnya. Nah itu yang jangan sampai terjadi. Kalau memang belum mampu, itu lain ceritanya. Tapi kalau sudah mampu, segera lunasi hutang, karena hutang akan menjadi beban psikologi Anda. Hutang membuat Anda gelisah di malam hari dan hina di siang hari. Itu ya Bapak Ibu, manfaatkan kesempatan akhir tahun ini. Kalau memang bisa upayakan untuk melunasin. Kalau perlu jual aset untuk segera melunasin, karena di saat akhir tahun seperti ini negosiasi hapus denda, hapus bunga itu lebih mudah. Ya, ada satu lagi pertanyaan yang belum sempat saya bahas. Pak, saya sering lihat di YouTube ada orang yang bisa melunasi bahkan jauh di bawah pokok. Misalnya utangnya 30 miliar cuman bayar 25 miliar seperti itu, sampai sebegitunya. Apa mungkin Pak? Mungkin sekali dan ingat, jauh lebih mudah negosiasi utang yang seperti itu ya. Beda dengan utang Anda 10 juta, Anda jaminannya 50 juta. Negonya nggak gampang, belum tentu Anda dikasih melunasi bayar pokoknya saja. Tapi utang yang sampai 50 juta bisa bayar mungkin hanya 35 juta atau 40 juta, yang mereka cerita dengan bangganya gitu ya. Itu karena mereka meniti karir sehingga bisa pinjaman sampai segitu banyak. Mereka adalah nasabah lama dan biasanya jaminannya jauh di bawah nilai hutangnya. Sehingga ketika macet, bank akan berpikir daripada saya harus berlarut-larut, dia kasih keringanan bayar di bawah pokok utang. Karena kalau dilelang pun mungkin nggak laku sampai segitu gitu, kira-kira seperti itu. Dan mungkin bank sudah berpikir sudah menikmati keuntungan dari sebelum-sebelumnya. Jadi jangan mudah terpancing cerita-cerita yang seperti itu. Memang bisa terjadi, tapi memang itu jauh lebih mudah negosiasinya daripada hutang yang hanya sekedar 10 juta tapi jaminannya mungkin 100 juta. Kayak gitu ya Bapak Ibu, semoga Allah mudahkan urusannya, dimampukan untuk menyegerakan melunasi hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.